Shalom saudaraku, setelah melewati berbagai peristiwa di padang gurun, akhirnya Musa meminta penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Musa adalah orang yang dekat dengan Tuhan, akrab, dan dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dari permintaannya inilah Tuhan mengingatkan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tenggar tengkuk dan akan dibinasakan oleh Tuhan. Musa terus berdialog dan memastikan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa Israel, tidak pernah berubah, dan tidak akan membinasakan bangsa Israel. Karena Musa tahu bahwa tanpa penyertaan Tuhan, bangsa Israel tidak ada apa-apanya. Musa terus meminta bukti dan tanda ada kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang menyertai kehidupan bangsa Israel. Dari pernyataan inilah muncul perkataan firman Tuhan yang terdapat di Keluaran 33 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku dan aku mengenal dirimu dengan namamu. Jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Lalu Tuhan berfirman, aku akan membuat seluruh kegemilanganku lewat di hadapanmu dan akan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada orang yang kuberi kasih karunia dan aku mengasihani orang yang kukasihani. Dari pernyataan Tuhan inilah kita tahu bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepada siapa Ia kehendaki. Dan karena dia sudah mengenal kita dari sejak semula. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia bukan karena pekerjaan kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita, atau bukan karena apa yang sudah kita kerjakan, tetapi Tuhan sendiri sudah mengenal kita dari semula dan sudah memilih kita dari sejak semula. Bukti bahwa kemuliaan Tuhan atas kita adalah kegemilangan Tuhan dan ada nama Tuhan yang diserukan di hadapan kita, seperti bukti kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di hadapan Musa. Jadi kasih karunia Tuhan itu ditampilkan untuk menuntun kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan tentu saja di sepanjang perjalanan hidup kita itu Tuhan akan membukakan jalan kita, akan menuntun hidup kita. Jadi kasih karunia Tuhan itu diberikan supaya Tuhan menuntun kita, Tuhan membukakan jalan untuk kita, dan tentu saja supaya kita juga mengenal bahwa ada nama Tuhan, ada Tuhan, mengenal Tuhan yang menyertai hidup kita. Jadi marilah kita mengenal pribadi Tuhan, kita dekat dengan Tuhan secara pribadi dan izinkanlah Tuhan untuk menuntun menyertai hidup kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.